video Tace. Di video kali ini Tace masih tetap nge-review Pampers atau popok sekali pakai. Jadi kalau misalkan kalian tahu, mungkin yang udah pada nonton video Tace sebelum-sebelumnya, kalau Tace itu pakein popok Pampers sekali pakai untuk Oceana itu mereknya Mami Poko ekstra kering yang warna kuning. Nah, kalau untuk historinya Siana dan gue sendiri selama gue menggunakan Pampers sekali pakai itu, pertama kali Siana lahir itu pakai Sweetie yang gold, terus move ke Sweetie yang bronze, dan ternyata Siana nggak cocok, dan akhirnya move lagi ke Happy Nappy. Terus sampai akhirnya sekarang udah pakai Mami Poko. Belum ke Mami Poko, gue tuh sempat pakai Pampers merek ini juga. Jadi merek ini namanya Happy Nappy. Gue udah nggak ada packagingnya lagi, dan ini pun gue tersisa 1 biji. Ukurannya S. Jadi ini tuh ukuran pas pada saat Siana awal-awal pakai Pampers gitu kan. Dan ini pun gue belinya yang tipe pants. Gue pengen tahu, akhirnya gue try 1 bal. Jadi kalau misalkan untuk Happy Nappy sendiri, gue tahu tentang Pampers ini tuh sebenarnya dari salah satu YouTuber juga. Jadi gue tahu dari Kak Eva Saragi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kak Eva Saragi udah sempat nge-share tentang Pampers ini. Di situ tuh pertama kali Happy Nappy baru keluar. Gue sempat nontonin dan gue juga sedikit kepo. Kenapa? Karena memang harganya tuh jauh banget dari Pampers yang beredar di pasaran. Maksudnya yang umum gitu loh, kayak Mami Poko, kayak Sweetie dan lain sebagainya gitu kan. Dia tuh di Shopee, gue cek harganya masih 38.000 per bal. Jadi range-nya tuh sekitar 38 sampai 40 ribuan. Nanti linknya bakal gue taruh di description box buat kalian yang pengen order juga. Di sini gue bakal jabarin harga-harga yang tertera di e-commerce atau panutan gue tetap di Shopee. Untuk yang S sendiri, dia satu balnya isi 40 piece, harga per balnya 38.000. Untuk yang ukuran M, isinya 34 piece, harga per balnya Rp39.000. Untuk yang size L, dia satu bal isinya itu 30 piece, harganya sama Rp39.000. Dan untuk yang XL, dia satu bal berisi 26 piece, harganya Rp39.000. Nanti untuk harga satuannya gue bakal masukin ke notes-nya juga. Jadi buat kalian yang memang masih bingung atau mau coba merek ini, kalian bisa tonton video Tace, karena di video ini gue bakal nge-review detail secara fisik dan bagian dalam kapasnya, dan juga gue bakal sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi gue menggunakan Pampers ini. Disclaimer, kalau untuk apapun yang gue sebutkan ini, gue gak bermaksud untuk menjatuhkan salah satu merek yang gue bawakan di video gue. Gue cuman berbagi dan sharing tentang pengalaman pribadi gue aja. Dan gue mau tegesin juga ke kalian, kalau misalkan untuk anak itu gak ada yang bisa kita sama-samain. Kayak contoh ya, Sweetie Bronze itu dia salah satu merek terkenal yang best seller banget. Tapi kebetulan di anak aku itu nggak cocok. Jadi di saat Siana pakai Sweetie Bronze itu ruamnya benar-benar parah di selangkangan dan di bagian bokongnya juga. Dan untuk bagian fisiknya menurut aku, first impression aku sama Sweetie Bronze itu juga kurang seret. Jadi aku juga nggak mau coba itu lagi. Tapi belum tentu juga sama anak moms atau moms itu sama ya nggak cocoknya. Satu lagi ada salah satu merek Mami Poko Royal Soft. Ini salah satu merek popok premium. Dan anak aku Oceana itu dia nggak terlalu cocok, karena gue itu selalu pakai sistem 4 jam sekali untuk ganti Pampers. Dan itu waktu itu tuh sempat belum 4 jam, tapi memang kebetulan baru selesai makan. Dan gue menemukan 2-3 kali Siana itu pakai popok premium dan hasilnya ruam. Jadi kalian gak bisa nyamain apa yang sekarang aku rasain atau pengalaman pribadi aku ini dengan kalian. Jadi kita semua itu sama-sama belajar dan sama-sama cari tahu aja. Jadi buat kalian yang masih cari-cari Pampers sama kayak aku, kalian bisa nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe untuk bantu dan support aku terus. Pertama, gue bakal kasih tahu dulu ke kalian kalau Happy Nappy ini diproduksi bareng sama Softex. Jadi dia diproduksi dari PT Softex Indonesia. Dan untuk klaim dari Happy Nappy sendiri, dia mempunyai klaim natural aloe vera moisturizer yang bertujuan untuk mencegah iritasi ruam popok pada bayi. Yang kedua, mereka juga klaim kalau ini tuh full leakage protection yang bertujuan untuk perlindungan bocor menyeluruh, jadi nggak mungkin bocor dari atas, samping, bawah, dan lain sebagainya. Untuk maskot dari Happy Nappy sendiri itu adalah Kero Keropi. Oke, kita langsung masuk ke reviewnya. Kalau menurut aku, di harga Pampers semurah ini tuh bagus banget untuk tampilannya. Jadi fisiknya dia tuh halus, ya nggak yang nggak yang kresek-kresek gitu. Mungkin kalian tahu kalau aku tuh tipikal yang nggak suka sama Pampers yang ada plastik-plastiknya. Jadi
ini bahan luarnya halus. Untuk motif dari Happy Nappy ini juga dia punya maskot sendiri, yaitu Keropi kayak gini. Jadi motifnya juga full pattern di depan, belakang. Dan ini bener-bener bikin gue shock banget sih, karena untuk Pampers yang gak nyampe harga 1000 per piece ini tuh punya double perlindungan samping. Jadi mirip kayak Pampers ekonomis yang ada di pasaran, kayak gini. Selanjutnya untuk bagian karet pinggangnya tuh menurut gue stretch banget. Dan ini tuh mirip banget kayak Mami Poco extra kering. Tuh, jadi dia nggak longgar, dan menurut gue kalau misalkan ini dipakai sama anak yang udah mulai pecicilan kayak anak gue, ini tuh cocok banget karena dia nggak akan mudah lepas juga. Dia nggak longgar dan kemungkinan untuk bocor tuh kayaknya tipis ya. Selanjutnya untuk detail fisik. Ini yang udah gue ukur seperti biasa, gue ngukur itu dari bagian tengah. Untuk tinggi Happy Nappy di size S ini, tinggi dari tengah sini sampai ke bawah ini tuh ukurannya 16 cm. Untuk lebar seperti biasa, gue tarik lebar itu dari kapas dalam. Untuk lebarnya itu dari ujung sini ke sini itu 12 cm. Dan yang untuk terlahir kekebalan kapasnya, dia mirip banget kayak si Baby Happy. Jadi kapas dalamnya itu nggak terlalu tebal. Dia untuk ketebalan kapasnya ini 1 cm. Nah, kalau untuk bagian karet pinggangnya menurut aku ini lumayan kuat dan ini agak sedikit susah dibuka. Untuk bagian kapas dalamnya ini menurut aku juga lembut banget. Dan dia tuh mirip-mirip kayak Mami Poco untuk bagian dalamnya. Jadi kayak nggak polos atau nggak model salur gitu. Dia modelnya kayak sejajar genjang nggak sih? Tuh. Aku bakal coba untuk tuang air sekitar 250 ml. Ini seperti biasa juga. Ini takaran aku untuk pipis malam anak. Aku bakal tuang di tengah. Oke, jadi dimin dulu aja. Oke, ini hasil dari gue tuang air sekitar 250 ml. Dan menurut gue ini tuh gimana ya, kayak agak becek banget gitu. Terus jujur ini gue pegang, ini lembab banget dan basah. Untuk daya serapnya menurut gue itu dia mirip kayak Mami Poco. Jadi daya serapnya itu dia menyeluruh sampai ke belakang. Gue tuang di tengah, dia nyebar ke atas sini juga. Cuman untuk Happy Nappy ini dia sama kayak Mami Poco extra kering, gak ada indikator pipisnya. Dan jadi terlihat lebih tebal juga. Terus menurut gue ini tuh lebih berat banget. Jujur kalau untuk gue pribadi, menurut gue ini daya serapnya tuh gak banget. Jadi ini gue coba lap pakai kain. Ini tuh gue pegang pakai tangan aja, berasa banget basahnya. Tapi untuk tekstur dalam setelah kena pipis, ini tuh kalian tahu gak sih kalau ada Pampers yang kayak ada gel-gelnya gitu? Ini tuh kayak ada tekstur gel gitu loh. Dan ini menurut gue terlalu ganggu dan terlalu banyak banget. Dan pas gue kunyak-kunyak gini tuh kayak berasa banget ada kayak gel-gel gimana gitu. Berasa banget kayak ada jelly-jellynya gitu. Jadi kayak gak kapas semua, dan ini tuh kayak ada gelembung-gelembung jelly gitu loh. Cuman pas di bagian yang atas nih, yang gak kena air pipisnya ini, itu tuh gak ada. Cuman yang basah itu tuh kayak langsung gini nih. Dan dia kapasnya geser. Tuh kelihatan ya, kapasnya tuh lari-lari gitu, gak stay. Kayaknya sih mungkin memang gak akan bocor di samping, atas. Cuman kayaknya ini bakal ngerembes banget sih. Soalnya ini dari teksturnya aja tuh udah kasar banget. Kasarnya tuh setelah kena pipis ya. Tuh, dan ini nih di tangan gue udah basah banget. Oke, tadi itu kita udah masuk ke bagian detail-detail dari Pampers Happy Nappy ini. Nah, untuk pengalaman gue pribadi, gue itu jujur nggak cocok sama Happy Nappy. Tapi for your information, kalau Happy Nappy dipakai sama Seana itu nggak ruam sama sekali.
Cuma kalau untuk gue pribadi, kendala gue itu pas awal banget pakai Happy Nappy itu yang pertama notifikasi front and back. Kalau sekarang sih udah tahu, cuman pas awal-awal itu bikin bingung banget karena gue nggak menemukan di mana bagian depan dan di mana bagian belakangnya. Itu pertama kesulitan gue. Yang kedua, gue tuh ngerasa kurang cocok karena Oceana itu pakai Happy Nappy di saat umurnya dia tuh 2 bulan jalan ke 3 bulan. Nah, di saat umur Oceana 2 bulan itu gue mengalami mastitis, terus nggak lama gue juga baby blues. Jadi itu menyebabkan ASI gue nggak keluar. Otomatis Oceana itu udah mulai minum susu formula dari umurnya 2 bulan jalan ke 3 bulan. Nah, di saat pada masa-masa itu, masa-masa dimana Oceana minum susu formula, itu tuh gue ngerasain beda banget sama pas pada saat Oceana masih ASI. Jadi pupnya dia tuh jadi lebih sedikit banyak, pipisnya juga jadi lebih banyak dan lebih bau. Beda sama pas awal-awal Oceana masih ASI, pipis atau pupnya ya bau tapi nggak terlalu nyengat seperti pas dia udah minum sufor. Yang bikin gue nggak suka dari merek ini itu tuh yang pertama bau dari kotorannya itu, pipis atau pupnya itu tuh kecium banget bau pesing dan bau pupnya. Itu bikin gua nggak nyaman. Terus yang kedua, pupnya dia tuh naik ke atas, jadi bocornya itu nggak dari samping pampersnya sini, tapi pupnya Oceana itu bocor ke atas, jadi bleber-bleber tuh sampai ke atas, jadi sampai ke bagian perutnya dia. Itu yang bikin gua nggak nyaman banget karena jadinya malah boros dan kasihan. Pertama tuh kalau gue mikir boros ya, walaupun ini murah, tapi kalau misalkan terjadi itu lagi kayak gitu lagi dan kayak gitu lagi, itu bikin kayak kita ngeganti pampers tuh bukan 4 jam sekali, tapi bahkan 4 jam bisa 2-3 kali gitu kan. Karena ini gue cerita sesuai pengalaman gue aja ya. Dan yang kedua, menurut gue tuh jadi lebih PR aja untuk ngebersihinnya. Tapi menurut gue pampers ini cocok banget untuk kalian pakai hari-hari. Jadi kalau misalkan posisinya kalian lagi siang atau anak lagi main, kalian mau pakai ini, ya it's okay sih menurut gue, karena nggak akan penuh-penuh banget juga gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai pampers ini untuk malam, gue sih nggak ngerekomendasiin sama sekali, karena menurut gue pasti akan PR aja nanti di paginya, karena kan untuk tidur malam anak itu lebih panjang. Oke, sekian review tentang Happy Nappy hari ini. Nextnya gue bakal review beberapa pampers lagi. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan di subscribe juga. Bantu aku untuk kembangin channel ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada beberapa pertanyaan, bisa masukin ke kolom komentar aja. Insya Allah di next videonya bakal aku bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanya.